Halo, selamat datang kembali di channel teknoark.id. Ini episode kelanjutan dari episode sebelumnya tentang HTML dan CSS dasar. Di episode kali ini kita akan membahas tentang text editor yang akan kita gunakan ke depan. Di sini saya akan merekomendasikan dua jenis ya. Dua jenis ini akan saya jelaskan apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalian bisa milih nanti setelah ini. Oke, jadi sebenarnya sebelumnya mungkin kalian bertanya, kenapa sih Kak nggak pakai Notepad aja? Ini project kita sebelumnya ya, file yang kita buat Halo Dunia menggunakan Notepad bawaannya Windows. Sekarang pertanyaannya Kak, kenapa sih mesti susah-susah download text editor? Kenapa nggak pakai Notepad aja? Nah, keuntungan pertama jika menggunakan text editor adalah kita akan ada highlight atau highlight dari elemen itu sendiri gitu. Highlight itu setiap tag yang kita tulis itu memiliki warna tersendiri gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa elemen ini kita sudah tulis dengan benar dan elemen ini aktif seperti itu. Dan keuntungan kedua adalah autocomplete. Jadi kita tidak intinya mengurangi kesalahan penulisan tag itu sendiri. Jadi ketika kalian sudah banyak nih nanti tag, kalian akan mulai merasa autocomplete itu sangat penting. Oke, kita mulai masuk rekomendasi text editor. Di sini saya hanya bahas dua aja ya. Jadi yang pertama adalah Sublime Text dan kedua adalah Visual Studio Code. Oke, yang pertama kalian bisa download di sini. Nanti link akan saya share di deskripsi video. Ini Sublime Text tersedia untuk Windows, Mac, dan Linux juga. Jadi sebenarnya ini adalah text editor yang tidak gratis ya. Cuman kalau kalian gunakan ini untuk evaluasi atau gunakan untuk project pribadi, sebenarnya masih sah-sah saja sepertinya. Nah, jika memang kalian sudah punya komersial dan memang sudah menghasilkan keuntungan, ya tidak ada salahnya untuk kita purchase license tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah Visual Studio Code. Yang ini benar-benar gratis dan dibuat oleh Microsoft. Jadi kalian bisa download ini di link berikut. Nanti akan saya share juga di deskripsi video. Dan ini tersedia juga di Windows, Linux, ataupun Mac. Oke. Nah, kita langsung nih. Kalian sudah download, nanti kalian download, kemudian kalian coba bandingkan, atau kalian bisa lihat pembahasan di sini dan langsung pilih text editor kesukaan kalian yang mana. Kita langsung cek yang Sublime ya. Oke. Nah, Sublime tampilan pertama Sublime seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ketika kalian buka pertama kali, ini adalah workspace atau project yang akan kalian lakoni lah ya, yang akan kalian jalani sampai nanti ke depannya. Nah, kalian bisa lihat di sini akan ada tulisan register, berarti kalian belum nge-purchase license-nya. Jika kalian nanti suatu saat ingin nge-purchase license, kalian bisa masukkan license-nya di dalam sini. Oke. Untuk membuka project kita tinggal di bagian file, kemudian open folder, kemudian pilih project yang tadi. Oke, di desktop, kemudian websiteku. Nah, select folder. Oke, di sini nanti akan keluar semua file yang berada di bawah folder ini. Oke, jadi di episode sebelumnya kita sudah membuat satu dokumen ini, index.html. Oke, nah kalian bisa lihat kan di sini semua tagging akan berubah warnanya, dan kalian lihat bedanya warna tag dengan tulisan biasa. Ya kan? Kalau Halo Dunia tulisannya biasa, sedangkan tag bentuknya seperti ini. Dan kemudian ini juga ada autocomplete. Contohnya nih, misalnya saya bikin tag paragraf baru ya. Misalnya saya ketik P, kemudian ini paragraf kedua misalnya. Oke. Dan untuk tutup tab saya tinggal gini, kemudian saya slash, dia akan otomatis complete. Ya kan? Jadi dia tahu bahwa paragraf P harus ditutup di berikutnya seperti itu. Atau
Kalian juga misalnya bisa sama seperti tag body tadi, misalnya saya hapus, misalnya saya coba, kemudian saya coba tutup, saya hanya perlu ketik sekali aja, dia akan otomatis mendeteksi bahwa tag body sudah harus ditutup seperti itu. Nah, ini akan sangat membantu kita untuk menghemat waktu lah ya, mengefisiensikan waktu seperti itu. Nah, ini kelebihan Sublime, dan mostly saya gunakan Sublime ini untuk project-project pribadi saya, dan kadang saya pindah-pindah, kadang Sublime, kadang Visual Studio Code juga seperti itu. Kemudian kalian di sini juga bisa langsung klik kanan dan bikin file baru atau folder baru di sini. Jadi bisa langsung on the fly, dan semua manajemen file dan project bisa kalian gunakan di sini. Dan kelebihan berikutnya adalah jika kalian butuh 2 tab ya. Biasa saya gunakan Sublime ini menggunakan 2 tab. Jadi misalnya saya punya 2 file. Ini sebutannya, misalnya saya bikin baru, kemudian saya save tentang saya HTML misalnya. Nah, saya mau buka 2 file ini kiri dan kanan. Saya bisa Alt, Shift, dan angka 2. Oke, nah jadi tentang saya ini bisa saya geser ke kanan. Oke, nah jadi saya bisa ngebandingin di sini, ya kan? Ada type HTML, oke, HTML, dan ya seperti ini, tada. Jadi saya bisa geser juga ini, dan kalian bisa menambahkan ini berkali-kali, bisa sampai berapa Windows lah seperti itu. Jadi ini salah satu kelebihan dari Sublime. Dan beberapa shortcut kalian juga mesti hafalkan, kayak misalnya saya ingin menduplikat baris ini langsung, saya bisa langsung tekan Ctrl D saja, Ctrl D. Saya blok dulu, Ctrl Shift D. Nah, dia akan langsung terduplikasi. Seperti itu. Untuk undo dan redo seperti biasa, Ctrl Z dan Ctrl Y sama saja, sama seperti di Microsoft Word ya. Itu kelebihannya dari Sublime. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code ya. Kita buka Visual Studio Code. Nah, tampilan pertamanya seperti ini. Ini dark mode-nya dia. Kalian bisa ganti-ganti dark modenya. Ada dark mode, ada light mode. Bahkan ada beberapa plugin atau theme-theme yang bisa kalian download. Nah, sama seperti Sublime, kalian open folder, kemudian pilih folder website yang kita bikin di episode sebelumnya. Nah, kurang lebih sama. Jadi di sini akan langsung keluar index.html dan file tentang saya yang kita barusan buat tadi. Oke. Theme product. Oke. Nah, di sini agak beda warnanya. Ya, kalau di sini tag itu warnanya warna biru ya. Tapi bisa kalian customize ini, terserah mau warna orange, mau warna merah, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke, dan enaknya ini juga ada compiler, jadi kalian bisa run di sini atau start debugging untuk bahasa pemrograman yang compiled ya, seperti Golang atau Java, bisa kalian langsung compile di sini. Itu 2 text editor yang bisa kalian gunakan. Di luar itu masih banyak sebenarnya. Cuman untuk episode kali ini saya hanya merekomendasikan Sublime 3 dan Index dan Visual Studio Code ini. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam.